Halo anak-anak, hari ini gue mau cerita kalau dulu game gue pernah masuk 10 besar di kompetisi nasional. Jadi dulu gue magang di kampus gue sendiri, di lab kampus lebih tepatnya. Dan kerjanya adalah membuat game. Nah, gue diberi kepercayaan buat bikin game dengan ide sendiri. Di saat itu gue semangat banget, jadi gue langsung bikin game masak-masakan. Jadi gue ambil elemen gameplay dari Overcooked dan Lemonade Tycoon. Lalu artnya itu terinspirasi dari game yang namanya Jazzpunk. Terus biar seru lagi, gue bikin first person dan juga ada strateginya gitu. Intinya gue cukup ambisius lah untuk project ini. Dan setelah kurang lebih 2 bulan development, gamenya udah bisa dimainin. Dan namanya adalah Who Needs Friends I Can Cook Alone. Daripada gue jelasin, gue langsung kasih lihat aja gameplaynya. Oke, ini kita langsung coba aja. Udah lama banget gue nggak buka ini game. Kita lihat. Yo, udah lama banget gila. Yo, settings. Oke, bisa. Ini gue ambil file yang dari drive aja ya. Kayaknya ini bukan file terbaru sih. Oke, ya kurang lebih gitu sih gameplaynya. Jadi kita masak, buka masak. Nah itu banyak yang datang tuh dari situ. Ya kurang lebih kayak gitu gameplaynya. Nah suatu saat pas lagi ngerjain gamenya, tiba-tiba atasan gue datang terus bilang kalau gamenya mau didaftarin ke Gameastic. Dan gue belum pernah denger Gameastic itu apa. Dan mungkin banyak dari kalian juga nggak tahu apa itu Gameastic. Jadi itu kompetisi setiap tahun buat mahasiswa seluruh Indonesia di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah project gue mau didaftarin di kategori game. Tapi jujur aja di saat itu gue nggak begitu peduli. Jadi gue bikin proposalnya, masukin gambar-gambar, dan kirim aja langsung tanpa mikir panjang. Dan balik lagi ke rutinitas biasa. Nah atasan gue itu jarang ada di ruangan. Jadi kita semua satu lab hampir selalu main game bareng. Jadi projectnya kita nggak lanjutin. Lalu sekitar 1 bulan udah lewat, gue lagi main Minecraft bareng teman-teman magang. Tiba-tiba atasan gue masuk dan bilang kalau game gue lolos seleksi dari 100 lebih yang daftar. Dan gue dan tim gue bakal diterbangin ke Surabaya. Di saat itu gue seneng banget sama teman-teman gue. Terus gue diem bentar gitu dan gue baru nyadar, shit, selama 1 bulan ini gamenya kita belum lanjutin, kita main doang. Jadi kita langsung panik, buru-buru kejar gamenya karena 1 minggu lagi kita mesti ke Surabaya.
Surabaya. Dan bagi kalian yang nggak tahu mengenai game development, 1 minggu itu nggak cukup untuk menyelesaikan game yang harusnya dikerjakan selama sebulan. Jadi banyak banget bolong-bolong yang kita mesti tambel biar nggak kelihatan kalau gamenya belum selesai. Kemudian 1 minggu lewat dan gue sama tim gue terbang ke Surabaya. Nah, sebelum kita berangkat, tim panitia itu udah kasih tahu kalau kita perlu siapin 2 hal, presentasi dan poster game. Untuk presentasi kita udah siapin, tapi untuk poster game kita nggak bisa cetak dulu karena ukuran yang dimau itu kalau nggak salah A2, jadi cukup gede. Dan karena kita naik pesawat, takutnya kan becek, jadi kita mau nggak mau cetaknya di sana. Sampai di sana, gue langsung googling tempat percetakan terdekat. Lalu gue kesana buat ngecetak. Habis itu ketemuan dengan 9 finalis yang lain untuk di briefing sama jurinya. Jadi jurinya jelasin presentasinya itu ganti-gantian. Ya wajar dong, biar nggak ketahuan lah pertanyaan-pertanyaannya. Lalu jurinya juga minta kita siapin dulu file presentasi, file game, dan tambahin splash screen Gemastic di awal game. Terus gue kayak, oh oke. Sabar, splash screen? Mungkin bagi kalian mikir, oh ya udah tinggal buka Unity dan masukin splash screen di depan gamenya. Cukup simple. Tapi nyatanya itu nggak simple karena kita bertiga itu kerjain gamenya di komputer kampus. Dan kampus kita itu di Jakarta, sementara kita itu di Surabaya. Ngeselinnya lagi, briefingnya itu udah sore banget dan besok paginya presentasi. Jadi gue buru-buru kontak teman magang gue yang di Jakarta buat nyalain PC gue dan kirim projectnya. Untungnya mereka belum pada pulang. Untungnya lagi, salah satu teman gue ada yang bawa laptop. Tetapi laptopnya itu bukan laptop yang kuat buat bikin game. Jadi selain lemot, laptopnya sendiri juga belum ada Unity. Jadi kita mesti download dulu. Nah, jadi setelah briefing, kita kan balik ke hotel itu sekitar jam 8 malam, terus kita langsung buru-buru kerjain tugasnya. Masalahnya lagi, wifi hotel tuh cukup lemot. Jadi, total waktu untuk download Unity, download projectnya, bikin konsepnya dulu, masukin ke Unity, build lagi, itu kurang lebih kita kerjain sampai jam 3 malam. Sementara besok kita mesti berangkat jam 7 pagi. Cukup lelah, tetapi kita lewatin juga dan kita bisa presentasi. Dan setelah perjuangan kita mengejar proyeknya, melewati rintangan, ngerjain challenge yang diberi itu dengan resource terbatas, kita kalah. Sayangnya game gue gak menang, karena jurinya gak ngerti cara main gamenya. Jadi mereka gak bisa nilai. Alhasil kita cuma masuk 10 besar, tapi ya itu udah merupakan kebanggaan gitu. Jadi bagi gue moral cerita itu ada 2. Pastikan game lo punya tutorial yang jelas. Dan yang kedua, pastikan kalian like dan subscribe. Terima kasih semuanya, nama gue Andi Lukito dan Who Needs Friends? I Can Cook Alone. Bye-bye!